Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayutur Rahman, dosen di Universitas Harapan Medan, khususnya Prodi Teknik Informatika. Kali ini kita belajar tentang riset teknologi informasi. Sebelum masuk ke pengenalan riset teknologi informasi, saya mau ajak dulu kalian untuk memahami bagaimana sistem penilaian dan tugas saya, ya. Jadi setiap pertemuan, ini saya contohkan di classroom saja yang sudah, ini kelas-kelas yang sudah lalu. Contohnya ini, saya selalu pertemuannya menggunakan classroom, ya. Biasanya saya share video-video di classroom, dan kalian memahaminya, dan saya kasih form timbal balik yang bisa kalian isi, ya. Misalnya ini ya, form UAS misalnya seperti ginilah model-modelnya, ya. Nanti bisa kalian isi name, nama, dan segala macamnya, ya. Ini kalau upload kalau pertanyaan, ini ada pertanyaan, langsung jawab saja di sini, ya. Jadi setiap pertemuan itu ada feedback yang saya ambil, dan setiap feedback itu saya nilai, ya. Semua ini ada di kelas. Kalau saya lihatnya di classwork, ya, ini ada berapa pertemuan di sini, semuanya saya ambil nilainya. Nantinya itu menjadi nilai untuk kehadiran dan nilai untuk tugas. Jadi sekaligus ambil nilainya untuk kehadiran dan tugas. Ya, ini nilai tugas kamu, ini nilai tugas-tugas mahasiswa yang terdahulu nih. Ini tidak ada ininya, ya. Nanti rata-ratanya lah nilai tugasnya. Ini nilai UAS, nilai absen 12 dan 13, absen 11, pertemuan 10, dan selanjutnya ini semua dinilai, nanti dirata-ratakan. Jadi kalau misalnya terisi semua, untuk absensinya bisa saja 100, ya. Kalau ini kan dia terisi semua nih, itu nilai absensinya 100, ya. Kalau tidak terisi semua, misalnya kehadirannya berapa nih, 2 kali misalnya, dia 2 saja. Tapi nanti nilai nilai tugasnya adalah rata-rata dari ini. Nah, ini. Jadi semua nilai kamu, semua pertemuan itu ada nilainya, ya, sebagai nilai absensi dan nilai tugas, ya. Karena sistem daring, maka saya tidak ada sistem saya nggak kenal sama kalian, ya. Walaupun kenal, tidak tahu skill kalian seperti apa. Jadi kita main sistemnya adalah sistem yang ada di classroom, ya. Jadi semua terlaksana dengan sistem, maka pandai-pandailah dengan sistem, ya. Nah, jadi tidak ada lagi kenal siapa kamu, gitu, ya. Saya tidak bisa perhatikan lagi kamu di lokal seperti apa, gitu. Kalau dulu ada nilai keaktifan di kelas, gitu, ya. Kalau sekarang keaktifan mengisi absensi, gitu. Karena di absensi itu ada feedback, ya, atau, ya, saya memancing apa yang pemahaman kalian tentang yang saya kirim materi-materinya. Nah, nanti waktu di akhir pertemuan itu saya selalu kasih ini nilai kalian, rangkuman nilai kalian, ya, berdasarkan grade tadi. Saya kasih nilai rangkuman. Ini biasanya saya kasih waktu untuk ngasih tanggapan atau sanggahan. Jika ada salah saya mengasih nilai, maka kalian bisa beri masukan. Nah, ini contoh nilai yang terdahulu, ya. Kalau nilainya bagus, ya bagus dia, ya. Kalau kelas yang lain ada yang A semua, gitu, ya. Tapi ada yang satu kelas ini yang banyak E-nya, gitu, ya, banyak C-nya. Kenapa? Karena memang sistem kehadirannya yang enggak bagus. Ya, perhatikan ini, coba yang nomor kedua ini. Jika dia hadir terus dan ngisi absen terus, ya, saya nggak pernah ngasih nilai yang rendah, kecuali dia ngisinya yang asal-asalan, yang di video lain yang diisinya lain, kayak itu. Nah, ini misalnya 60, ini karena yang saya kasih di video sama yang dia jelaskan itu sangat berbeda, kontras sekali. Mungkin dia ambil dari mana, gitu, ya. Dia nggak lihat video saya.
Nah, seperti itu. Jadi nanti ini absensinya 100% ya, 100 ya. Nah, ini tugasnya ini rata-rata dari sini 89%, ini nilainya 30% diambil, jadi 40%-nya itu dari absensi saja. Ya, 10% absensi dan tugas ya. Itu jadi nilainya 40% lah nih total. Mid 30%, UAS 30%. Biasanya nih kalau ngerjakan saya kasih nilai saja yang bagus-bagus gitu. Nah, ini contoh penilaiannya. Jadi ini bukan bukan apa ya? Bukan nilai jelek, ini bukan nilai dari saya, nilai kalian sendiri ya. Saya ngasih nilai cantik-cantik bagus-bagus. Nah, ini 80, 80, 90. Ini kalian sendiri yang nggak masuk, saya nggak ngisi absen dan segala macamnya, itu yang membuat nilai kalian rendah. Nah, kalau mau pilih saja mau A, mau B, C, itu tergantung kalian sendiri. Oke, itu tentang penilaian. Nah, sekarang saya rasa itu udah sangat dipahamin ya, berapa persennya tadi. Kehadiran 10%, tugas 30, UTS 30, puas dan 30. Nah, kali ini kita masuk, saya kebetulan diamanahkan untuk mengajar riset teknologi informasi. Mungkin karena lagi hangat-hangatnya nih saya mengadakan riset. Misalnya kalau S3 itu apa ya, risetnya yang lebih dalam. Apa saja yang penting ya di riset teknologi informasi ini, sebagai introduction saja secara detail. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ini hanya pertemuan pertama, saya belum masuk Zoom dan segala macamnya. Minggu depan mungkin kita udah Zoom ya. Saya mesti beli apa dulu, akun Zoom dulu ya, karena ini belum saya beli, yang kemarin sudah nggak aktif lagi gitu. Jadi saya menggunakan apa namanya, YouTube saja. Tapi pertemuan mata kuliah sebelumnya pun juga saya menggunakan YouTube, karena memang Zoom ini terbatas sekali ya. Kadang-kadang kalian sedang kerja dan segala macamnya. Tapi kalau menggunakan YouTube ya kalian bisa kapan saja untuk melihatnya. Tapi tetap saja nanti setelah, walaupun Zoom akan saya upload di Classroom juga videonya, video dari Zoom itu sendiri ya. Kalau kalian hadir silahkan langsung isi saja absensinya. Absensi tetap di Classroom ya, karena saya nggak mau berserak-serak nanti penilaiannya seperti apa. Kalian bisa komplain, bisa lihat sendiri dan bisa komplain sendiri. Kalau memang saya belum kasih nilai, kalian bisa tanyakan saya kenapa belum dinilai gitu ya. Tapi biasanya saya jika pertemuan ini minggu ini ngasih absensinya itu minggu depan gitu ya. Jadi selama rentang waktu seminggu 2 minggu itu biasa-biasa saja kalau belum saya kasih nilai ya. Ya, tapi kalian harus menyelesaikannya dalam minggu itu juga absensinya ya, nanti akan saya nilai. Nah, selanjutnya ya, ini sekedar apa saja, garis-garis besar saja apa saja yang diperlukan untuk riset teknologi informasi ini ya. Yang pertama itu bisa bahasa pemrograman, karena kita untuk riset teknologi informasi biasanya tools untuk pembuktiannya itu dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang sering digunakan ya, alat-alat riset yang sering digunakan itu misalnya PHP gitu ya, PHP dan kawan-kawannya. Ini untuk web ya, PHP apa itu udah ada, PHP udah mencakup di dalamnya HTML ya. Walaupun berbeda, tapi itu wajib kalian pahami ketika menggunakan PHP. Harus bisa menggunakan HTML, CSS, JavaScript ya, dan lain sebagainya untuk pendukung itu ya. Misalnya untuk query-nya SQL gitu ya. Selanjutnya ini yang masih rata-rata digunakan oleh harapan ya, mahasiswa harapan, itu Visual Basic. Visual Basic ini yang populer ya di Medan ya, tapi kalau di Jawa itu udah menggunakan Java dan Python saja gitu. Mereka udah kesana arahnya. Selanjutnya ada bahasa pemrograman Java ya. Java ini top ya, sedang pemarak-maraknya ya. Mungkin dia masih di 5 besar, saya tidak lihat aja perkembangannya.
Tapi dulu dalam 2 atau 3 tahun yang lalu Java itu top ya, dan paling teratas bahasa pemrograman yang diminatin. Selanjutnya Python. Python ini bahasa pemrograman yang sekarang lagi sedang naik daun ya. Ini udah top 5 ke atas lah gitu. Ya, sering digunakan. Ya, ini bisa untuk desktop, bisa untuk web ya, sekaligus ya Java nih ya. Bisa dua-dua nih, Python dan Java nih. Ya, bisa untuk analisis pengolahan citra, ya, bisa untuk PC komputer dan sebagainya. Nah, MATLAB ini bisa, ya ini Python juga bisa untuk kalau kalian robotik ya bisa lari ke sana gitu. Karena dia sangat kecil ukuran filenya ya, dibanding dengan PB suara kak ya, dibanding dengan Visual Basic itu nggak bisa digunakan untuk robotik ya, karena memang terlalu besar dia filenya ya, jadi biasanya untuk Windows saja. Nah, selanjutnya MATLAB ini bahasa pemrograman yang memang untuk analisis ya. Biasanya kalau udah S2 S3 pun ini MATLAB saja digunakan ya, apalagi khususnya untuk pengolahan data ya, misalnya pengolahan data visual, pengolahan data teks dan segala macamnya. Wah, selanjutnya yang sering-sering digunakan untuk yang lain. Kalau kalian jaringan mungkin simulator jaringan ya, saya tidak paham kali tentang itu, tapi pernah menggunakan juga. Saya lupa nama simulatornya. Ya, kalau di untuk peminatan robotika ya, mungkin juga punya kan simulator untuk untuk simulator untuk rangkaian elektronikanya ya, nanti dipadukan dengan Arduino IDE gitu ya, Arduino IDE. Nanti mungkin kita masukkan di sini Arduino IDE. Nah, itu kan sebuah compiler untuk memasukkan ke Arduino gitu ya. Biasanya kalau simulatornya menggunakan Proteus dan lain sebagainya. Oke. Itu bahasa pemrograman. Ya, ini sebagai orang IT, kamu harus bisa salah satu ya, bukan semua. Salah satu dari ini. Ya, kalau bisa salah satunya bisa semuanya sebenarnya. Karena tinggal compare aja kemana-mana pun bahasa pemrograman ini. Tinggal pindah aja. Kalau kamu bisa ini if dan else di sini, kamu tinggal cari formatnya untuk if else di sana gitu ya. Jadi gampang sekali berpindahnya. Selanjutnya yang perlu lagi adalah ide penelitian. Nah, sekarang kamu udah semester berapa? Saya 7 atau 8 ya, 8 mungkin. Harusnya udah punya ide penelitian. Kamu udah riset ke masyarakat, apa problem di masyarakat yang harus dipecahkan ya. Misalnya kamu lewat apa ya, kira-kira ini yang perlu di masyarakat, atau ini yang perlu di rumah ya, misalnya smart home gitu ya, rumah cerdas. Ketika kamu pergi, apa yang perlukan di rumah apa gitu. Ketika kamu ingin memantau sesuatu, apa yang diperlukan gitu. Nah, ini ide-ide yang timbul ketika kita bermasyarakat dan di rumah gitu. Selanjutnya ada ide yang timbul ketika kita membaca artikel ilmiah. Jadi problemnya yang di masyarakat pun itu nanti akan kita rujuk ke artikel ilmiah. Ya, jadi kita rujuk ke artikel ilmiah. Kenapa kita rujuk? Takutnya orang udah menyelesaikan problem itu dan kamu mengulangnya kembali, itu nggak bagus gitu ya. Tapi kalau orang udah menyelesaikan problem itu ternyata masih ada masalah juga orang menyelesaikan itu, kamu tambah sedikit saja ide kamu di dalamnya ya, dan menjadikan sebuah penelitian, maka itu sah menjadi milikmu gitu. Tapi kalau kamu duplikat punya orang, kamu ulang kembali, itu nggak sah ya, itu bukan punya kamu, itu punya orang lain ya. Jadi
baca dulu artikel ilmiah ya. Ketika kamu dapat dari masyarakat problem, kamu baca artikel ilmiahnya, ada nggak penyelesaian masalahnya. Nah, kalau ada, tambah sedikit lagi yang biar supaya lebih bagus, lebih cepat ya, lebih keren, lebih ada kelebihannya lah semuanya, atau lebih misalnya lebih filenya lebih kecil gitu. Kalau misalnya apa, misalnya untuk komputer gitu ya. Untuk lebih terang misalnya, kalau digambar lebih jelas digambar gitu, dan lain sebagainya. Ini ada tools ya, sebenarnya banyak sekali. Ini cuma segelintir saja saya tampilkan nih. Yang sering digunakan itu adalah Google Scholar ya. Ini umum ya, artikel apapun ada di sini, tapi aksesnya terbatas. Misalnya kamu nggak bisa mengakses yang ada di Google Scholar ini. Nah, nanti ada kita bahas lagi untuk cara gratis mengambil artikel yang berbayar gitu ya, dengan Skyhub ya, apa namanya, platform ketiga untuk mencuri ya, istilahnya mencuri lah sini. Nah, tapi itu kan apa namanya, uh, ilmu itu sebenarnya untuk umum, nggak ada curi-curi gitu ya. Kalau kecuali kalau dia seperti apa namanya, aplikasi-aplikasi ya, kita gunakan hack, nah ini itu bermasalah gitu. Tapi kalau ilmu itu memang harusnya dibagikan gitu. Ya, tapi kita melihatnya bisa menggunakan fitur-fitur lain. Selain itu ada IEEE, Springer, Garuda, Sinta, semuanya nih sebenarnya ada di Google Scholar yang ada ini. Cuma kalau mau kamu berlanggaran di IEEE, kamu bisa download gratis gitu ya. Kalau kamu berlangganan di Springer, download gratis. Ini Garuda, ini apa juga, salah satu pengindeks dari Indonesia juga, dan Sinta juga pengindeks dari Indonesia. Ya, pengindeks ini Google Scholar, pengindeks yang internasional, karena Google yang indeks semua artikel-artikel ada di situ. Saya sarankan ini saja cukup ya, nggak usah yang ini saja cukup. Cari yang artikel yang sesuai dengan yang kamu inginkan, cari di situ. Nanti kamu bandingkan apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu menjadi ide pengembangan nanti, dapat di situ. Oh, kira orang udah buat ini, saya mau mengembangkan sedikit di sini saja. Ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nggak tamat-tamat kamu nanti. Oke, selanjutnya saya kembangkan, lanjutkan lagi. Yang paling penting nanti di apa adalah bagaimana kamu mengolah data. Ya, data mentah menjadi data penelitian. Nah, ini penting. Sorry ya, agak terganggu, ada suara-suara anak karena saya menjelaskan ini di rumah ya. Selanjutnya ada metode penelitian. Data tadi diolah dengan metode apa? Nah, jadi harus ada cara mengolah datanya. Ya, jadi jangan kamu buat sembarangan gitu. Jadi harus ada bagaimana cara mengolah datanya. Data mentah, misalnya kamu punya data untuk apa namanya? Support decision system, misalnya sistem mendukung keputusan, atau apa namanya, basis data ya, data mining maksud saya. Data mining, bagaimana menambang sebuah data ya. Nah, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus sebentar, saya lagi keluar. Ya, ini metode penelitian kuantitatif. Ini bagaimana, ini kualitatif ya, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini berdasarkan angka-angka ya, nilai-nilai yang berdasarkan kualitatif lah ya, nilai-nilai. Nah, kuantitatif ini berdasarkan penelitian yang kalau misalnya kamu nanti membuat misalnya untuk marketing, untuk apa ini, apakah penjualan kamu bagus, apa ini pendapat-pendapat orang, bagaimana cara mengolahnya gitu. Dia bukan angka-angka, tapi misalnya baik, buruk dan segala macamnya. Ini bagaimana? Ini banyak nanti cara-cara memodelkannya gitu. Dan selanjutnya terakhir ini mungkin reference manager.
bagaimana mengutip ya dari riset orang. Nah, ini biasanya saya menggunakan Mendeley ya, ini reference manager untuk me, cara penulisan referensi ya, menggunakan referensi. Mendeley ini yang online, yang gratis, dan kamu tidak takut ketika kamu pindah perangkat. Misalnya kamu di rumah menggunakan laptop kamu komputer kamu gitu ya. Setelah itu kamu menggunakan laptop di saat perjalanan dan segala macamnya, ini tidak terganggu. Nah, EndNote ini ya, saya belum begitu mahir di sini kalau EndNote karena saya udah pernah coba. Ketika saya pindah perangkat, data yang di EndNote ini ya hanya di tempat itu perangkat yang sebelumnya saja. Ya hanya dia berbasis desktop saja gitu ya, tidak online. Nah, ini akan kesulitan kita ketika nanti mau ngedit di mana saja gitu. Nah, ini yang utama ya. Ini agak lama reference manager, metode penelitian ini yang paling lama bahasnya. Pengolahan data ini juga ide ya, ini ide kalian ya. Bahasa pemrograman ini udah selesai. Mungkin kita nanti akan paham lebih ide sebentar kita bahas bagaimana mengolah data, metode penelitiannya gimana, dan reference manajernya seperti apa. Itu mungkin yang akan kita bahas lebih mendalam lagi. Mungkin sini aja ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di Classroom atau di komen YouTube, silahkan ya, jangan melalui WA, nanti saya sedang bisa terganggu gitu. Tapi kalau WA itu untuk urgen saja, yang perlu, tapi kalau yang bisa dijawab dengan nanti besok gitu ya, itu sebaiknya di Classroom dan di YouTube saja ya. Tapi kalau memang urgen, misalnya ada sesuatu yang perlu mendadak, memang harus dengan hubungi saya, silahkan gunakan WA ya. Ya, mungkin sampai situ saja pertemuan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.